Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyudil. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan mau membahas masalah tentang ilmu nahu. Tapi ini seputar dasar-dasarnya aja ya. Ini seputar dasarnya aja supaya bisa dipahami bagi kita yang pemula. Nah, di sini kita mau pakai kitab namanya Matnul Ajurumiyah. Nah, kitab Matnul Ajurumiyah ini merupakan kitab dasar di dalam ilmu nahu. Nah, di sini kenapa kita perlu mempelajari ilmu nahu? Karena ilmu nahu itu merupakan tonjangan bagi kita yang sebagai tulab, sebagai santri, karena di dalam mempelajari ilmu agama, masalah hukum atau ilmu tafsir dan hadis Nabi itu perlulah kita mempelajari terlebih dahulu namanya ilmu nahu. Nah, ada satu ungkapan dari kaul ulama yang mengatakan, ya man yarumul kitab au hadis nabi bi ghairi nahwi wa sarfin uksuran ya gobi. Wahai orang yang pelajari Alkitab, yaitu Al-Quran, atau hadis Nabi atau hadis Nabi biberu nahwin wasorpin, dengan tanpa mempelajari ilmu nahu dan ilmu sorab, uksuran ya gobi, maka berhentilah wahai orang yang bodoh. Anta himarul kitab au hadis Nabi, engkau itu bagaikan himar yang memikul kitab dan hadis Nabi. Anta adarru minal hakim itu melgobi, engkau itu lebih berbahaya daripada hakim tuma yang bodoh. Nah, di sini makanya kita sebagai penuntut ilmu, sebagai tulab, perlu mempelajari daripada ilmu nahu ini supaya bisa kita memahami di dalam mempelajari ilmu hadis dan Al-Quran. Nah, ilmu nahu ini juga ilmu yang ilmu yang pertama kali kita pelajari sebagai penuntut ilmu. An-nahu awalan lama. Nah, itu merupakan ilmu yang pertama kali untuk dipelajari. Idil kalamu dunahu la yufhama, karena ucapan yang kau ucapkan itu tanpa menggunakan ilmu nahu la yufhama, maka tidak akan bisa dipahami. Nah, itu salah satu khasiat lah, keutamaan daripada ilmu nahu, untuk memperjelas kalam, untuk bisa dipahami oleh sebagian orang. Nah, ilmu nahu itu merupakan rentetan atau tata cara kita berbicara di dalam bahasa Arab. Nah, ada satu ungkapan juga di sini mengenai tentang ilmu nahu, yang mana beliau mengatakan an-nahu ya pada abul ulum, katanya di sini. Wahai pemuda, ilmu nahu adalah bapaknya ilmu, wasarfu ladal umum, dan sorab itu adalah ilmunya di kalangan umum. Fazawwijan huma al-istijali, maka kawinkanlah keduanya secepatnya. Liyun tija bi anjabil anjali, agar keduanya menghasilkan keturunan yang cerdik dan pandai. Nah, di sini kalau kita udah di sini poinnya ialah bahwasanya dari kata-kata yang saya sampaikan dahulu tadi, nahu di sini merupakan ini juga kaitannya. Nahu di sini merupakan juga abul ulum, ilmu daripada ilmu. Dan kalau kita udah mempelajari ilmu nahu ini, insya Allah ilmu-ilmu yang lain itu bisa kita mencernanya dengan baik, bisa kita mempelajari dan memahaminya dengan baik.
Karena di sini dikatakan juga, kan di sini dikatakan tadi al ilmu abul ulum, yang dinamakan dengan abu itu kan, yang dinamakan dengan abu itu ialah penjuluk jadinya. Dalam bahasa Saraknya itu jadi aman, jadi penjuluk daripada ilmu nahu. Nah, makanya kita di sini sebagai tulab sudah semestinya lah untuk mempelajari ilmu nahu, karena kita juga kan di Mahat itu mempelajari namanya ilmu tafsir, mantiq, balaghah, hadis dan lain sebagainya. Nah, seandainya kita mempelajari tanpa menggunakan ilmu nahu, nanti kita bisa kemana, apa pelajarannya ya, apa masalah apa dibahas ini. Bisa kita tidak memahami gitu, bisa memahami, tapi akan lebih sempurna pemahaman kita apabila kita sudah mempelajari yang namanya ilmu nahwu dan sorof. Nah, di sini sekilas daripada penjelasan tentang ilmu nahwu. Nah, akan lebih lanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang atau kapan nanti pada saatnya nanti insya Allah saya akan kita akan bersama-sama diskusi masalah ilmu nahwu, sekilas pembahasan di kitab Matnul Ajurumiyah. Karena di sini kan kita masih sebagai tulab. Nah, kalau ada kesalahan saya mohon ada dikomentarkan, diperbaikilah. Namanya juga sebagai pemula ini ya. Namanya juga saya pemula, masih tutur katanya belum jelas gitu. Nah, ini sebagai ajang saya untuk melatih mental juga kan, untuk berbicara di kalangan umum. Nah, mungkin hanya ini ya. Tapi jangan lupa subrek, like, dan komen. Bantulah sedikit. Nah, gak apa-apa kan. Nah, mungkin insya Allah pada kesempatan pada lain kalinya, pada part selanjutnya saya akan membahas masalah bab kalam, bab i'rab dan lain sebagainya seputar pembahasannya di kitab Matnul Ajurumiyah. Mungkin hanya ini dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.